Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal Wahyu Ngedianto. Saya berasal dari kelas 12 keagamaan. Saya di sini akan menjelaskan apa saja hal-hal yang dipertanyakan di dalam buku PPKN, yang mana di sini saya akan menjelaskan atau mengambil nilai keterampilan saya sendiri yang mana pertanyaan tersebut diberikan oleh Ibu Kena, guru mata pelajaran saya, yaitu PPKN. Oke, kepada Ibu Kena, selamat menyaksikan. Yang pertama ialah saya memilih pertanyaan nomor 1. Di sini pertanyaannya ialah jelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Oke Bu, saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama ini. Di sini kan, apa pengaruh negatif kemajuan iptek bagi bangsa Indonesia? Yaitu ialah dapat menurunkan mental anak muda bangsa. Mengapa saya menjelaskan dapat menurunkan mental anak muda bangsa? Karena iptek ini atau ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangatlah berpengaruh bagi kehidupan anak bangsa tersebut. Dapat menurunkan mental anak bangsa tersebut. Dengan adanya iptek, semua akses dapat kita lihat melalui gadget ataupun lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bisa memantau apa saja yang bisa diakses oleh gadget tersebut, supaya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak disalahgunakan, seperti mereka melihat video yang tidak senonoh atau yang tidak sewajarnya ditonton sehingga mereka tonton, dan lain sebagainya. Seperti banyak sekali konten-konten yang tidak mendidik bagi pemuda bangsa tersebut, sehingga ia condong meniru konten-konten yang tidak sewajarnya dicontoh. Yang kedua ialah dengan adanya gadget, anak muda tersebut akan berusaha non-stop 24 jam memegang gadgetnya, tidak ingin lepas dari gadgetnya. Karena mengapa? Mereka ketergantungan dengan iptek atau teknologi tersebut, dengan gadgetnya. Sehingga apabila mereka sekitar 5 menit, 10 menit, ataupun seharian mereka tidak memegang gadget, maka mereka akan mengalami, dalam diri hati mereka ada yang kurang dengan sesuatu yang kurang tersebut. Jadi mereka tidak bisa berlama-lama tanpa gadget. Dan juga dampak yang lain dari gadget tersebut ialah yang sangat berbahaya, yaitu ialah mereka menjadi membangkang dengan orang tuanya. Mereka disuruh apa-apa tidak mau dikarenakan iptek ini, gadget ini, ataupun lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai anak pemuda bangsa, sebagai patokan menjadi contoh majunya suatu bangsa atau tidak, sebagai pemuda bangsa kita harus bisa mengontrol diri kita dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa membangun bangsa kita dengan memanfaatkan teknologi zaman sekarang ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, dengan mengambil nilai-nilai positifnya dan membuang nilai-nilai negatif yang berasal dari gadget tersebut atau teknologi tersebut. Atau adapun yang lainnya, dalam pengembangan teknologi yang buruk bagi perkembangan globalisasi pada masa zaman milenial ini, yaitu ialah dengan adanya teknologi zaman sekarang ini, seperti adanya kemajuan dalam bidang kendaraan ataupun yang lain sebagainya. Kita harus bisa melihat ekosistem kita. Kita jangan sampai mengabaikan ekosistem kita. Kita pun terlena dengan gadget yang ada pada kita. Bukan gadget sih, maaf sekali lagi. Transportasi seperti bulldozer kini sering disalahgunakan, yang mana pada saat ingin membuka lahan, akan tetapi mereka seenak-enaknya saja membuka lahan tersebut dengan bulldozer tersebut. Jadi bulldozer tersebut disalahgunakan. Ekosistem sekitar kita pun menjadi terganggu. Binatang-binatang pun menjadi hilang tempat tinggalnya atau habitatnya, dan mereka pun menyerang ke tempat-tempat pemukiman warga. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan nomor 1 saya hanya bisa menjawab sebatas itu saja. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, pertanyaan yang berisi tentang bagaimana perwujudan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Oke, nomor 2 ini ialah iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa diketahui, penggerak utamanya itu ialah menjadi kemajuan suatu
bangsa atau negara tersebut. Oleh karena itu, di samping iptek itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai positif atau nilai yang baik, pasti di samping itu juga memiliki nilai yang buruk atau dampak yang buruk bagi semua orang. Oleh karena itu, kita sebagai orang atau manusia, kita harus bisa bertanggung jawab dengan adanya dampak negatif tersebut. Kita juga harus bersiap-siap mengantisipasinya. Adapun poin-poin yang ingin saya jelaskan, yang pertama ialah yang saya mendapat referensi dari Google tersebut. Saya akan menjabarkannya dengan lebih spesifik. Yang pertama ialah pengembang harus memperhatikan etika pengembangan iptek. Nah, jadi di sini kita harus bisa beretika atau menjadi bersopan santun atau menjadi bijak dalam mengembangkan iptek. Kita sebagai umat manusia, kita pasti memiliki hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tersebut kita harus bisa mengontrolnya. Jangan kita diperbudak oleh hawa nafsu. Oleh hawa nafsu, kita bisa melakukan apa saja yang akan membuat diri kita menjadi orang yang kotor, orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita menjadi orang-orang yang buruk di mata masyarakat atau khalayak umum. Yang kedua ialah pengembang harus memperhatikan aspek-aspek pelestarian. Oke, pada poin 1 tadi telah saya jelaskan dengan adanya hubungan ekosistem. Jadi di sini kita sebagai pengembang atau sebagai menjadi orang yang membantu mengembangkan teknologi iptek, kita juga harus mempedulikan atau kita harus berusaha untuk mengertikan alam-alam sekitar kita. Kita jangan sampai merusak alam-alam atau ekosistem sekitar kita. Dengan adanya perkembangan iptek ini, kita harus bisa memakainya dengan bijak. Nah, dengan adanya kendaraan tadi, bulldozer ataupun sebagainya, seperti adanya mobil-mobil, motor, itu kan semuanya pasti ada menimbulkan polusi udara. Jadi kita harus meminimalisir polusi tersebut agar tidak terlalu banyak sehingga mencemari lingkungan sekitar kita. Oke, poin ketiga ialah pengembang harus memperhatikan nilai guna iptek terhadap kemaslahatan masyarakat untuk kepentingan bersama. Di sini kalau ini kan poin terakhir kan, di sini poin terakhir ini yang saya jelaskan ialah iptek apa saja nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang baik yang patut dicontoh dalam masyarakat dalam menggunakan iptek atau teknologi zaman milenial ini. Kita harus bisa mengkoreksinya apa saja, seperti kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat tanpa adanya hambatan dengan adanya internet pada masa kini, dengan melalui gadget ataupun lain sebagainya. Itu kita harus bisa kita dengan adanya akses internet, kita bisa men-searching apa saja, berita apa saja dengan cepat tanpa adanya hambatan. Terus ada alat transportasi pada zaman kini dengan adanya pesawat, mobil, motor dan lain sebagainya. Itu juga termasuk pengetahuan teknologi juga. Kita bisa kemana saja dengan cepat. Kita menggunakan pesawat, kita ingin ke luar provinsi, sejam 2 jam, kita bisa sampai. Dengan adanya mobil, kita kemana-mana saja dengan pakai mobil, kita sampai juga. Terus dengan adanya motor, kita ingin kemana-mana, tidak perlu lagi jalan kaki ataupun naik sepeda. Kita bisa kemana-mana dengan mengisi bensin saja, kita bisa pergi kemana-mana sepuas kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semua kekurangan itu berasal dari diri saya sendiri, dan semua kelebihan itu hanya semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kepada Bu Kena, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.